Halo semua, balik lagi di channel War Art. Di video kali ini kita akan membahas tentang terkadang bumi sangat membosankan. Kita sudah mengetahui bagaimana kehidupan di daratan, tapi ada satu kehidupan yang membuat kita penasaran, yaitu laut dalam. Untuk mengetahui bagaimana kehidupan di laut dalam, mari kita menyelam. 90% ikan yang kita lihat berada di kedalaman laut 200 meter. Tak hanya ikan saja yang bisa kita lihat, tapi beragam flora yang ada di laut bisa kita lihat di kedalaman 200 meter ini. Karena di kedalaman 200 meter ini, flora masih bisa berfotosintesis karena adanya sinar matahari. Kita anggap saja kedalaman laut ini adalah sebagai hutan Amazonnya laut. Setelah itu kita menyelam lebih dalam lagi melewati 200 meter. Kita akan menemukan rak benua dan lereng benua. Ini adalah dataran terendah daripada yang biasa kita lihat dan menjadi perbatasan dataran suatu benua. Setelah itu kita akan menyadari bahwa perlahan-lahan sinar matahari akan meredup dan laut pun akan menjadi gelap. Satu hal lagi yang akan kita sadari bahwa kita tidak akan melihat tumbuhan di kedalaman ini karena kegelapan membuat susah muncul tumbuhan. Tiba-tiba saja kita hanya melihat tanah yang gersang seperti permukaan bulan. Setelah itu kita menyelam lebih dalam lagi, kita akan mencapai di kedalaman 300 meter. Kedalaman ini disebut dengan Twilight Zone. Di Twilight Zone adalah perbatasan antara laut dalam dan laut atas. Di Twilight Zone sangat gelap gulita dan tekanannya pun sangat berbahaya. Penyelam mengatakan bahwa mereka merasakan tekanannya itu seperti beban diletakkan 200 mobil di atasmu. Begitulah keadaan di Twilight Zone ini. Tahukah kamu rekor terdalam penyelam adalah hanya sampai 332 meter dan itu hanya 3%. Di area senjata 300 meter, cahaya menjadi senjata untuk bertahan hidup. Di kedalaman kurang lebih dari 600 meter, kita akan menemukan ikan-ikan yang termasuk golongan laut dalam. Dan mereka memaknai bahwa suatu cahaya adalah senjata untuk bertahan hidup. Mereka juga memaknai kalau cahaya itu adalah suatu hal yang mewah dan menarik perhatian. Oleh karena itu, 90% dari makhluk hidup yang ada di kedalaman transisi ini berevolusi untuk bertahan hidup. Mereka menggunakan bioluminesensi untuk menciptakan cahaya dan untuk bertahan hidup. Kita akan menyelam lebih dalam lagi. Di kedalaman ini kita akan dipaksa untuk bekerja sama. Di kedalaman ini ada makhluk hidup yang bernama Siphonophores. Saat pertama hidup, tubuh mereka hanya satu dan itu kecil. Lalu mereka berkembang biak dengan aseksual hingga tubuhnya itu mencapai 50 meter. Itulah cara mereka untuk bertahan hidup di kedalaman 700 meter ini. Lebih dalam lagi kita menyelam, kita sampai di area Midnight. Di area Midnight itu adalah kedalaman 1000 meter. Jika teman-teman mengira kalau sebelum dari kedalaman 1000 meter itu sudah sangat mengerikan, itu bukan apa-apa dibandingkan dengan Midnight Zone ini. Di Midnight Zone kita hanya melihat air yang hitam. Dalam laut ini kehidupan sangat berat karena tidak adanya makanan. Jadi makhluk hidup yang ada di kedalaman ini berevolusi untuk bertahan hidup. Di Midnight Zone ini diperkirakan lebih sulit untuk berenang dibandingkan berjalan di luar angkasa. Kemudian kehidupan selanjutnya berada di kedalaman 4000 meter, yaitu area dari gunung berapi laut. Di area gunung berapi laut ini terdapat makhluk hidup seperti cacing dan sebagainya. Kemudian kita menyelam lagi melewati dari 4000 meter, tibalah kita di gerbang dunia bawah laut. Selamat datang di zona Hadal. Di zona Hadal ini jauh-jauh lebih misterius dan di area ini sangat ekstrim dan kita hanya bisa menemukan jurang. Oke, akhirnya kita tiba di batas penjelajahan akhir dari kedalaman laut, yaitu 11.000 meter. Mungkin teman-teman sudah pernah mendengar Palung Mariana. Ya, Palung Mariana adalah tempat
yang paling dalam yang pernah diketahui oleh manusia. Jika teman-teman berenang di Palu Mariana, airnya akan terasa seperti tekanan dari 1.800 gajah. Bayangkan saja bagaimana tekanannya yang sangat besar. Menariknya lagi, kita bisa menemukan kehidupan di area ini. Sedalam-dalamnya lautan yang pernah dijelajahi manusia, para peneliti percaya bahwa ada yang lebih dalam lagi dari ini. Untuk mengetahuinya masih perlu teknologi yang memadai untuk mencapai penelitian tersebut. Semoga saja ketika inovasi itu ditemukan, kita masih ada di dunia ini. Itulah penjelasan singkatnya. Semoga video ini bermanfaat. Teman-teman jangan lupa klik tombol subscribe-nya agar teman-teman bisa mengetahui video-video terbaru selanjutnya. Dan jangan lupa share, comment, and like. See you in the next video. Bye-bye!